Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, semangat, dan pastinya dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian buat dengerin satu kisah yang menurut aku itu seru, penuh hikmah, dan pastinya berharga buat kita sebagai generasi muda. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin makasih buat kalian yang udah meluangkan waktu buat nonton video ini. Semoga apa yang aku sampaikan nanti mudah dipahami, dapat bermanfaat, dan pastinya juga menambah wawasan. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang sesuatu yang penting banget dalam sejarah Islam, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin, 4 pemimpin luar biasa yang memimpin umat setelah Rasulullah wafat. Mereka ini bukan cuma tokoh sejarah biasa, melainkan sosok-sosok yang berkarakter mulia, berakhlak tinggi, dan perjuangan yang bikin Islam berkembang sebesar sekarang. Jadi teman-teman, yuk siapin posisi ternyaman kalian karena kita bakal masuk ke perjalanan sejarah yang benar-benar menarik. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam sempat berada di situasi yang sangat rumit. Kenapa? Karena Nabi tidak menunjuk siapapun secara langsung untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Lalu, dua kelompok besar muncul, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Masing-masing mereka merasa kalau mereka itu yang paling berhak untuk memimpin. Debat memanas, suasana tegang, hingga akhirnya Umar bin Khattab berdiri dan mengusulkan satu nama yang disepakati oleh semuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mempunyai nama asli, yaitu Abdullah bin Abi Quhafa. Beliau merupakan sahabat terdekat Nabi, orang yang sangat lembut, jujur, dan menjadi orang pertama yang selalu membenarkan ucapan Nabi. Makanya dijuluki sebagai As-Siddiq. Saat beliau menjadi khalifah, keadaan umat Islam itu lagi kacau banget. Ada kelompok yang murtad, muncul nabi palsu, dan banyak yang menolak zakat. Tapi Abu Bakar tetap tegas, beliau memimpin umat dengan keberanian luar biasa. Adapun prestasi Abu Bakar, yang pertama yaitu menumpas nabi palsu dan pembangkang zakat, dan yang kedua yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, ini terjadi karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Kalau saja beliau nggak mengambil keputusan ini, mungkin mushaf Quran itu tidak sampai ke tangan kita seperti sekarang. Yang ketiga yaitu memperluas dakwah Islam dari wilayah Syam ke Persia. Meskipun masa pemerintahan ini hanya sekitar 2 tahun, fondasi Islam sangat menjadi kokoh. Khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal tegas, berani, dan adil. Tapi di balik itu beliau punya hati yang sangat lembut. Masanya disebut masa ekspansi besar, karena disinilah Islam berkembang pesat. Adapun prestasi Umar, yaitu yang pertama, Islam meluas hingga Suriah, Mesir, Persia, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. Jadi pemerintahannya itu rapih banget. Dan yang ketiga, yaitu membuat berbagai lembaga negara seperti Baitul Mal, Dewan Militer, dan sistem kehakiman. Dan yang paling fenomenal, beliau menetapkan kalender Hijriah yang kita pakai sampai sekarang. Umar itu visioner banget, pemimpin yang mikirin rakyat kecil dan sangat tegas dalam ketidakadilan. Khalifah selanjutnya yaitu Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Utsman adalah contoh laki-laki dengan akhlak yang paling halus, pemalu, dermawan, dan sangat lembut. Beliau juga menantu Nabi, menikahi 2 putri Nabi. Makanya dijuluki sebagai Zunnurain. Adapun prestasi Utsman, yang pertama yaitu membukukan mushaf Utsmani yang dipakai sampai hari ini. Dan kedua yaitu merenovasi Masjid Nabawi hingga lebih luas dan indah. Dan yang ketiga yaitu membentuk Angkatan Laut Islam yang nantinya membawa Islam sampai ke Eropa dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Yang keempat yaitu memperluas dakwah hingga Afrika Utara dan Siprus. Walaupun masa beliau ini banyak fitnah dan konflik politik, jasanya untuk Al-Quran sangatlah besar. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali adalah sepupu Nabi sekaligus sahabat terdekat beliau sejak muda. Beliau dikenal dengan kecerdasan dan keberaniannya. Adapun prestasi Ali, yang pertama yaitu mengganti pejabat-pejabat yang tidak amanah. Dan yang kedua yaitu membenahi sistem keuangan negara. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa sebut dengan grammar. Yang keempat yaitu membangun kota Kufah menjadi pusat ilmu tafsir, hadis, dan bahasa.
Sayangnya pada masa Ali ini dipenuhi ujian dan fitnah besar sehingga banyak perselisihan di antara umat Islam. Tapi keteguhan beliau tetap menjadi teladan sampai sekarang. Teman-teman, sebelum aku tutup video ini, aku pengen ngajak kalian buat refleksi sebentar. Jadi kita itu tadi barusan banget dengar cerita tentang 4 pemimpin besar. 4 orang yang gak cuma hebat dalam memimpin, tetapi juga luar biasa dalam menjaga akhlak, kebaikan, dan keteguhan hati. Kadang kalau kita baca sejarah, rasanya kayak jauh banget sama kehidupan kita sekarang. Tapi sebenarnya pelajaran dari Khulafaur Rasyidin itu deket banget sama kita. Mereka ngajarin bahwa jadi pemimpin itu bukan soal kekuasaan, bukan soal jabatan, tapi soal bagaimana kita menjaga diri, menjaga hati, dan membawa manfaat untuk orang lain, sekecil apapun itu. Abu Bakar ngajarin kita buat tetap lembut, tapi tegas ketika dibutuhkan. Umar ngajarin kita buat adil dan berani menegakkan kebenaran. Utsman ngajarin ketulusan dan kedermawaan. Ali ngajarin kecerdasan dan kebijaksanaan yang dalam. Bayangin kalau kita bisa mengambil sedikit saja dari sifat-sifat mereka, pasti hidup kita bakal jadi lebih baik, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat buat orang di sekitar kita. Teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan hari ini bukan cuma jadi ilmu sejarah biasa aja, tapi jadi motivasi buat kita semua. Kalau 4 sahabat Nabi itu bisa begitu luar biasa bukan karena harta atau status, berarti kita juga bisa melakukan kebaikan versi kita masing-masing. Terima kasih banget udah nonton video ini sampai akhir. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.